Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga kita semuanya senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya terus-menerus agar kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan prinsip-prinsip dasar Islam. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada konsekuensi dua kalimat syahadat. Kita telah menyelesaikan konsekuensi syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, beserta rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dan kemudian kita juga sudah memasuki konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini ada beberapa, ada 7, namun kita baru menyelesaikan 6. Kita merampungkan konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang ke-7 atau yang terakhir. Konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang ke-7 adalah anjuran untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagian daripada konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di samping kita senantiasa taat kepada Allah, meyakini membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, senantiasa taat kepada Rasul. Yang pertama dulu, senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul, senantiasa meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasul, beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi, mendahulukan perkataan Nabi daripada perkataan yang lainnya, senantiasa mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita, keluarga, harta, dan seluruh manusia, dan kita senantiasa wajib mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-7 ini adalah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena bersolawat kepada Nabi ini merupakan hak Nabi yang harus kita tunaikan. Bagaimana mungkin seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. Loh, kok di dalam kehidupannya dia tidak pernah bersolawat kepada Nabi? Dia tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pun senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun umatnya terkadang banyak yang lupa. Padahal apa? Bersolawat kepada Nabi termasuk bagian dari hak Nabi dan konsekuensi
dari kita semuanya sebagai umatnya yang telah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya orang-orang beriman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ini dalilnya nih, perintah untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalilnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan para malaikat, termasuk malaikat seluruh malaikat Allah dan seluruh malaikat yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taunya senantiasa dari mana? Selalu. Karena Allah menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari menunjukkan apa? Fi'il yang terus-menerus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikat yang ada di langit, ya, mereka senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu. Ini fi'il amar, fi'il perintah, kata kerja perintah. Shollu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui, sholawatnya Allah kepada Nabi itu apa artinya? Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan malaikat itu adalah bentuk pujian. Jadi beda-beda. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu bentuknya adalah pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Ini sholawat Allah untuk Nabi. Apa? Sholawat Allah untuk Nabi adalah bentuknya pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat, menunjukkan Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang paling tinggi, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling istimewa, ya kan? Sampai apa? Allah Subhanahu wa taala pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Maksudnya pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Kemudian apa? Sholawatnya malaikat itu apa artinya? Sholawatnya malaikat artinya berupa doa. Berupa apa? Doa ampunan dari malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu artinya doa. Mendoakan. Para malaikat mendoakan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sholawatnya kita sebagai umatnya, apa artinya? Sebagai bentuk cinta. Sebagai apa? Sebagai bentuk cinta, kedekatan, dan sekaligus permohonan ampun untuk beliau. Permohonan ampun untuk beliau. Ustaz, Rasul kan sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudah. Loh, jangankan Rasul. Rasul sendiri, ya. Rasul sendiri saja yang sudah diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya, beliau tetap sholat malam. Ya enggak? Beliau tetap sholat malam, bahkan sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya apa? Afala akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka jelas. Ya, jadi sholawat kita, sholawat umatnya kepada Nabi Muhammad itu adalah apa? Sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk penghormatan kita, dan sekaligus permohonan ampunan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya
Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Apa nabi-nabi yang lain tidak punya kedudukan? Punya kedudukan. Tapi nabi kita yang mulia Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika penghuni langit Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat penghuni langit, mereka semua bersolawat, kemudian Allah memerintahkan penghuni bumi untuk bersolawat, sehingga apa? Bergabung antara solawat penghuni langit dengan solawat yang berada di bawah kolong langit. Artinya di bumi. Ini menunjukkan apa? Keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, kehormatan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Maka bersolawat pun yang sempurna. Jangan cuma Allahumma sholli alaih atau wasallim alaih. Yang lengkap, disempurnakan. Kenapa? Karena Allah merintahkan shollu alaihi wasallimu. Bersolawat dan mengucapkan salam. Dua. Ya, maka minimalnya kalau dalam zikir pagi petang yang kita baca itu Allahumma sholli wasallim ala nabiyyina Muhammad. Terus diulang, ini untuk zikir, ya, dijadikan sebagai Allahumma sholli wasallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wasallim ala nabiyyina Muhammad. Dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam beberapa tempat yang harus kita baca. Contohnya apa? Dalam sholat tasyahud akhir kita harus mengucapkan sholawat. Tasyahud akhir, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai akhir, innaka hamidum fil alamina innaka hamidum. Kemudian apa? Ketika berdoa kepada Nabi, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Salah satu syaratnya ketika kita berdoa kepada Allah bersolawat. Setelah apa? Mengucapkan tahmid, alhamdulillah, bersyahadat. Kemudian apa? Mengucapkan sholawat. Kemudian apa? Ketika khutbah Jumat. Ini wajib termasuk syarat bersolawat kepada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Kemudian ketika selesai kunut disunahkan untuk apa? Membaca sholawat wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian baru turun sujud. Ini disunahkan ketika setelah selesai baca doa kunut, disunahkan untuk bersolawat. Ya, ketika masuk masjid, sebagaimana yang kita hafalkan, doanya apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Loh, jadi diawali dengan sholawat. Keluar masjid juga sama. Apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir. Diawali sholawat. Ya meskipun cukup hanya dengan Allahumma ftahli ketika masuk. Ketika keluar Allahumma inni as'aluka min. Tapi lebih sempurna ketika apa? Disempurnakan dengan sholawat. Karena hadisnya seperti itu. Bismillahi wassalatu wassalam. Kan sholawat tuh, ya kan? Ketika keluar juga sama. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian, ya, sholawat merupakan bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia juga harus bersolawat. Paham ya? Bersolawat. Tapi bukan mentang-mentang hanya cinta kepada Nabi hanya dengan solawat saja. Tidak sholat. Ini enggak benar. Paham? Karena kebanyakan di antara kita itu apa? Senang solawatnya saja, tapi enggak senang sholat 5 waktu. Ya enggak? Senang solawatnya, tapi tidak senang membaca Al-Qur'an. Senang sholawatnya tapi tidak senang menuntut ilmu
Lu nggak boleh, nggak benar ini. Kenapa? Ingat konsekuensi yang pertama, senantiasa mentaati Rasulullah. Ya, Rasul nyuruh sholat wajib, nyuruh puasa paham? Artinya masing-masing ada konsekuensinya tadi. Mulai dari awal sampai akhir, bukan hanya sholawatnya saja yang kita tunaikan, tapi seluruh konsekuensi ini kita harus tunaikan. Karena kebanyakan kita banyak senang mendatangi majelis-majelis sholawat, ya kan? Senang mendatangi majelis-majelis sholawat, bahkan jauh pun didatangi, ya, sampai lupa tidak sholat, ya, sampai lupa mana batas antara laki-laki dan perempuan. Padahal Nabi mengajarkan tidak boleh antara laki-laki dan perempuan disatukan tempatnya. Harus ada pembatas. Tidak boleh ikhtilat, bercampur. Bagaimana mungkin mengatakan cinta kepada Nabi, tapi mereka bercampur baur dalam satu majelis. Campur baur, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Ya, maka ini perlu kita renungkan bersama. Ya, maka sekali lagi bahwasanya sholawat merupakan bentuk cinta kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan catatan kita memperhatikan konsekuensi yang berikutnya yang sebelumnya kita setelah pelajari, ya, bukan hanya dengan bersolawat, dan bersolawat pun harus dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali bersolawat dengan solawat-solawat buatan-buatan manusia. Jangan. Kenapa? Karena solawat termasuk ibadah, sedangkan ibadah kita harus kembali kepada poin berikutnya. Sebelumnya apa? Kita beribadah harus senantiasa sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu ibadah. Maka kalau ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya enggak? Berarti apa? Kita bersolawat dengan solawat yang Nabi ajarkan saja. Paham? Tidak dengan solawat-solawat yang lain. Buatan manusia apalagi? Ya kan? Buatan-buatan manusia. Terkadang banyak orang yang senang solawat dengan buatan manusia. Padahal Nabi yang makhluk paling mulia. Ya, ada yang mengaku wali, ada yang mengaku habib buat solawat sendiri. Siapa mereka? Mereka tidak semulia Nabi Muhammad. Bahkan apa? Nabi mengatakan khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maka apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi tetapkan dari hukum, apapun itu, maka ini merupakan sebaik-baiknya petunjuk. Nabi mengajarkan sholawat, ada nggak Nabi ajarkan bacaan sholawat? Ada. Yang kita baca di dalam at-tahiyat tasyahud akhir. Ya. Kemudian minimalnya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang kita baca pada zikir pagi dan minimalnya itu. Tidak dengan ya memuja bulan seperti engkau wahai Nabi, matahari seperti engkau. Loh, ini buatan manusia. Terkadang buatan manusia ini cenderung berlebih-lebih. Padahal Nabi SAW tidak suka berlebih-lebihan. Padahal suatu ketika ada orang, engkau adalah Tuhan kami wahai Rasul. Engkau adalah orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Dipuji terus seperti itu. Apakah Nabi senang? Tidak. Apakah Nabi cinta kepada pujian? Tidak. Bahkan apa? Nabi marah. La tuturuni kama atratin nasoro. Janganlah kalian mengkultuskanku. Artinya apa? Memuliakanku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Nabi Isa. Artinya apa? Orang-orang Nasrani memuliakan Nabi Isa secara berlebih-lebihan. Gara-gara mukjizat yang diberikan, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta yang tidak bisa sembuh, bisa orang yang buta bisa melihat. Loh kan seakan-akan apa? Wow, ini seperti itu Tuhan. Akhirnya apa? Memujinya berlebih-lebih, maka Nabi tidak senang. Nabi senang dipuji sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul. Ya, maka kita wajib mengucapkan sholawat sebagaimana yang diajarkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena berlebih-lebihan dalam apapun, termasuk dalam sholawat kepada Nabi, bahkan membuat sholawat sendiri dengan ungkapan-ungkapan yang lebih berlebih-lebihan, maka ini merupakan kehancuran agama. Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu fiddin, jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena sesungguhnya sikap ghulu, berlebih-lebihan, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Seperti siapa? Umatnya Nabi Nuh, yang mereka berlebih-lebihan kepada 5 orang soleh yang dermawan, yang senantiasa menolong, membantu masyarakat. Sehingga apa? Dibuatkan patung. Ketika dibuatkan patung, generasi awal yang membuat patung, niatnya hanya untuk mengenang. Ini orang baik, ini orang yang dermawan, ini orang soleh, ini orang yang mengantarkan kita beribadah kepada Allah. Hanya sifatnya untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Tapi tatkala yang membuat patung ini telah meninggal, dengan niat mereka untuk hanya sekedar mengenang kebaikan, keturunannya tidak diwarisi ilmu. Dibisikkan syaitan untuk menyembah, sehingga apa? Akhirnya umat Nabi Nuh, sebelum datangnya Nabi Nuh, mereka sudah menyembah patung-patung yang awalnya adalah hanya sekedar untuk tapi mengenangnya berlebih-lebihan. Kenapa? Dibuatkan patung, sehingga jadi fitnah bagi keturunannya. Ya, maka dari itu kita wajib mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita semakin memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersolawat dengan sholawat cukup dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.